Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad afaqa lil ilmi khairu khalqihi wa litaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa inna asaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, saking Aisyah radhiyallahu anha qalat, dawuh sapa Aisyah, kunna ono aswajun nabi, sapa pira-pira garwae Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahu iku ing dalem ngersani Kanjeng Nabi. Lam yugotir, ora tinggal sapa Kanjeng Nabi minhunna, saking pira-pira garwane, wahidatan ing siji. Fa akbalat, mongko madhep Fatimatu, sapa Fatimah radhiyallahu anha, tamsi halih melaku sapa Fatimah, ma takhtiu, halih ora nyimpang, masyatuha, apa tingkah melakune Fatimah, min misyati Rasulillahi, saking tingkah melakune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'an ing sedikit pun. Falamma ra'aha, mongko nalikane ningali sapa Kanjeng Nabi ing Fatimah, rohaba, mongko mbagiaken sapa Kanjeng Nabi biha kelawan Fatimah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, marhaban bibniti, marhaban selamat datang, bibniti kelawan anak wadon ingsun. Summa ajak lasaha, mongko nuling nglungguhaken sapa Kanjeng Nabi ing Fatimah, an yaminihi au an simalihi, an yaminihi saking arah tengene Kanjeng Nabi, au an simalihi utawa saking arah kiwane Kanjeng Nabi. Summa sarroha, mongko nuli bisikaken sapa Kanjeng Nabi ing Fatimah, fabakat, mongko nangis sapa Fatimah, bukaan kelawan nangis, sadidan kang banget. Falamma ro'a, mongko nalikane ningali sapa Kanjeng Nabi, jazaaha, ing ngersulane Fatimah, sarroha, mongko bisiki sapa Kanjeng Nabi ing Fatimah, asaniyata kelawan ping pindho, fadhikat, mongko guyu sapa Fatimah. Ini titik dulu biar nanti tidak panjang. Ini ada sebuah kisah di mana Nabi pernah mengumpulkan para istrinya, dikumpulkan semua, tidak tinggal satu pun.
Ketika tidak tinggal satu pun, semua kumpul, kayaknya ini ada hal penting yang disampaikan. Setelah kumpul itu Fatimah datang. Siti Fatimah putri Kanjeng Nabi datang. Setelah datang, Nabi memberikan suatu tempat, karena istrinya sudah diminta agak mundur, maka diminta duduk di samping kanan atau duduk di samping kiri. Sini Fatimah, duduk sini. Kanan apa kiri ini? Nah, mungkin begitu. Silakan duduk. Dijak ngomong tentang suatu rahasia. Maka ketika sudah duduk di samping kanan atau di samping kirinya Kanjeng Nabi, maka Nabi memberikan bisikan. Mana bisikan itu? Yang pertama bisikannya adalah Siti Fatimah menangis dengan kencang. Bisikan kedua tersenyum. Melihat hal ini, Siti Aisyah sebagai istrinya Nabi, kok pertama nangis, kok kedua senyum. Ya, bahasanya orang sekarang ini kan kepo. Anak-anak sekarang ini kepingin roh gitu, ditanya akhirnya, apa isinya? Fakultu mengkotakon sapa ingsun laha maring Fatimah khosoki natamtuni ing sira mengkhususkan kepada kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisaihi, saking antarane istri-istri Kanjeng Nabi, bisirori kelawan pira-pira sirri rahasia. Suma anti mengkonuli utawi sira tabekina iku nangis sapa sira. Falamma qoma mongko nalikane jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'atuha mongko takon sapa ingsun ing Fatimah ma ing apa kala dawuh laki maring sira sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang membuatmu kok menangis? Qalat, jawab sapa Fatimah, ma kuntu ora ana ingsun la ufsiya iku kok masuraken sapa ingsun, memberikan kabar sapa ingsun ala Rasulillahi ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirrohu ing rahasiane Kanjeng Nabi. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan karena ini sebuah rahasianya Nabi. Falamma tuwfiya mongko nalikane sedo sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu mongko ngucap takon sapa ingsun, azamtu nejo sapa ingsun alaiki ing atase sira, bima kelawan barang li keduwen ingsun alaiki ing atase sira, minal haq nyatane sebuah berita kenyataan, lama hadas tani nalikane nyeritani sapa sira ing ingsun ma ing barang kala kang dawuh laki maring sira sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko jawab sapa Siti Fatimah, amal ana pun ing dalem waktu saiki fanaam mongko yo nyeritakno sapa ingsun ing sira. Lek dulu saya tidak bisa cerita, tapi sekarang karena Nabi sudah sedo, maka saya akan menceritakan. Amma hina sarrabni, anapun ing dalem waktune bisiki sapa Kanjeng Nabi ing ingsun fil marrati ing dalem sak ambalan al ula kang kawitan pertama, fa akhbaroni mongko ngabaraken sapa Kanjeng Nabi ing ingsun anna Jibril sak temene malaikat Jibril kana iku ana sapa malaikat Jibril yu'ariduhu
iku ngaturaken sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi kulli sanatin ing dalam saben-saben tahun marrotan kelawan sepisan au marrota ini utawa ping pindho. Wa annahu lan sak temene malaikat Jibril aradahu iku ngajak darusan sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi al-ana ing dalem aku saiki marrotani kelawan ping pindho. Wa ini lan sak temene ingsun la aro iku ora nyono sapa ingsun al ajala ing ajale pati Kanjeng Nabi illa qadik taroba kejaba teman-teman parek apa ajal iku. Fataki mongko wedya sapa sira Allah ing Allah wasbiri lan sabar sapa sira. Fa innahu mongko sak temene kelakuan nikmas salafu nikmah iku sak bagus-baguse as-salafu apa wong kang disiki ana utawi ingsun laki maring sira. Fa baka itu mongko nangis sapa ingsun bukai kelawan nangis ingsun alladzi ra'aiti kang ningali sapa sira ing ingsun. Falamma ra'a mongko nalikane ningali sapa Kanjeng Nabi jazai ing ngersula ingsun susah ingsun sarroni mongko bungahaken sapa Kanjeng Nabi ing ingsun asaniyata kelawan sing nomor loro. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Fatimatu hu Fatimah ama tardoina ana toh ora seneng sapa sira antakuni ing yen ana sapa sira wadon sayyidata nisa'il mukminina iku dadi punjere dadi gustine pira-pira wong wadone wong mukmin au sayyidata nisa'i hadhil ummati utawa dadi gustine punjere pira-pira wong wadon ikilah umat iku mau. Fadhahiktu mongko guyu sapa ingsun dohiki kelawan guyu ingsun iku mau alladzi ra'aiti kang ningali sapa sira ing guyu ingsun. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, menjaga rahasia itu penting. Jadi panjenengan itu umpama diajak ngomong yang sifatnya omongan itu rahasia, maka jangan diceritakan. Apapun yang terjadi jangan. Dilokne sombong tidak apa-apa. Dikatakan nanti pelit ya boleh. Dikatakan tidak bersahabat sementara tidak apa-apa. Memang inilah menjaga rahasia. Maka Siti Aisyah ini kan ibunya, istilahnya kan ibunya Siti Fatimah, karena menjadi istrinya Nabi. Maka itu pun Siti Fatimah tidak menyampaikan isi daripada yang disampaikan oleh Nabi kepada Siti Fatimah. Tidak disampaikan. Sehingga ketika Nabi sudah sedo, sudah meninggal, maka barulah Siti Fatimah menceritakan. Sehingga Siti Fatimah menyampaikan, lek dulu saya tidak berani cerita, tapi lek sekarang, naam, saya akan menceritakan kepada kamu. Isinya begini, bisikan pertama, saya menangis, yang kamu lihat, saya menangis itu karena Nabi diajari oleh malaikat Jibril setiap saat untuk tadarus Al-Quran. Bapak Ibu ngomong tadarus. Tadarus itu kalau Nabi, kalau orang-orang Arab tadarus itu baca Al-Quran ngerti sama maknanya. Tadarus, deres Al-Quran, membaca Al-Quran orang Arab itu otomatis ngerti artinya. Kira-kira maksud saya paham ini. Lalek kita mentadarus Al-Quran kira-kira
Maka panjenengan sudah tepat. Ini ibaratnya jenengan datang ke sini ini ngaji ini tadarus. Tadarus versinya malaikat Jibril kepada Nabi. Nah, karena begitu tadarus kita karena juga sak maknane, inilah tadarus. Jangan dimaknai tadarus yang hanya membaca Al-Quran, tidak dimaknai. Apakah tidak boleh begitu? Boleh, bagus. Lebih bagus lagi juga maknani diangen-angen begitu. Nah disinilah malaikat Jibril sering ngajak tadarus. Karena sering ngajak tadarus, maknanya apa? Quran ini segera dihabiskan. Karena segera dihabiskan berarti ajal Kanjeng Nabi sudah semakin dekat. Ini yang membuat Siti Fatimah menangis. Waduh, setelah nanti tinggal bapak, ditinggal oleh Nabi, ditinggal. Ini mikirnya begitu. Sehingga nangisnya kencang, nangisnya waktu itu. Maka ketika nangisnya kencang, Nabi tidak tega melihat itu. Maka dibisikkan yang kedua tentang Fatimah, kamu ini kan masa tidak senang? Apakah kamu tidak bangga kamu itu menjadi gustine orang-orang perempuan saat dunia ini? Bahasanya begitu. Masa tidak senang? Nah, karena dibisiki begitu akhirnya senang. Nah, maka senang itu akhirnya senyum itu. Nah, satunya sedih, satunya senang. Tapi kok diceritakan kepada istri-istri yang lain? Nah, kenapa tidak disampaikan kepada istri-istri yang lain? Berbeda, Pak. Kalau anak itu beda dengan istri. Kenapa? Saya tidak tahu ya. Ibu-ibu itu atau para istri itu ketika suami bercerita yang katakanlah mendekati kemadorotan, istri-istri itu kira-kira dengan diceritani kemadorotan, diceritani bahaya, diceritani tidak enak, itu tambah senang apa tambah susah? Susah. Nah makanya kadang saya itu tidak pernah cerita, gitu-gitu. Tidak pernah cerita. Kenapa tidak saya cerita? Mesti juga mikir. Ceritakan yang baik-baik saja. Yang tidak baik jangan diceritakan ketika istrinya tidak kuat. Memang istrinya Nabi yang top, istilahnya dalam arti yang top itu yang bisa menjaga Nabi ya Siti Khadijah. Secara ini memang menjaga Nabi itu, Nabi susah itu yang ngedem Siti Khadijah. Ada apa-apa Siti Khadijah. Maka suami ya jangan bercerita yang ketika itu nanti mendapat dampak. Tidak usah susah, kita punya Allah, ceritakan kepada Allah. Nah, istriku ceritanya sing seneng-seneng gitu aja. Kenapa Siti Fatimah diceritani? Karena Siti Fatimah diceritani ini adalah dalam rangka persiapan. Biasanya begitu. Belum lagi nanti para istri nanti akan berpikir macam-macam bagaimana. Nah, ini memang. Nah ini pun panjenengan sebagai orang yang nanti memberikan wasiat. Dalam arti kan Nabi itu memberikan wasiat. Dipandang kira-kira siapa ya yang cocok tak kasih wasiat itu. Jangan-jangan tak kasih wasiat tambah gempar nanti begitu. Itu jangan sampai begitu. Kira-kira siapa yang tak kasih ini? Oh iki sing cocok iki, sing cocok. Oh iki engko tambah ini. Jangan. Maka Nabi menyampaikan itu karena Siti Fatimah itu pun ketika Nabi mau diambil nyawanya itu, Siti Fatimah yang mendampingi sampai nangis Siti Fatimah ketika pintu diketuk oleh malaikat Israel itu. Karena Siti Fatimah tidak mengizinkan masuk, maka biarkan masuk. Itu tamu spesial, itu begitu. Intinya begitu, Pak. Kalau kita itu apa namanya wasiat ya kepada otomatis kan berita itu kepada anak-anak juga. Oke. Yang penting ada satu anak yang bisa menjaga itu cukup. Itu sebetulnya kan kisah dalam rangka untuk si anak ini juga tegar dan juga menjaga kondisi itu. Nanti istri ceritanya begitu, wis buyar itu nanti. Waduh, gak situ. Nah, Siti Fatimah sangat menjaga rahasia, sehingga dengan rahasia itu tidak mungkin diceritakan. Kemudian diceritakan nanti juga masalah. Makanya bapak itu pun cerita pada anak, iki sing kira-kira anakku iki rahasianya terjaga ya di sini.
Kira-kira begitu juga. Bojone akeh bojone sithik. Bojone akeh ya tak apa. Pak Karyadi ini tanyanya luar biasa. Lah kalau memang begitu, tinggal panjenengan itu mana kira-kira istri yang bisa menjaga kondisi itu. Kan gitu saja. Makanya milih istri pun juga milih. Mau jadi yang nomor 2, 3, 4 itu juga dipilih. Kira-kira yang pas itu yang mana. Ini saya meneruskan pertanyaan Pak. Jadi, meneruskan pertanyaannya Bapak ini tadi. Jadi gitu Pak, menjaga rahasia. Sampai rahasianya itu pun Nabi kenapa tidak cerita kepada para istri dalam rangka ini juga menjadi tidak masuk ketika nanti diceritakan. Orang itu diceritakan begini kan juga mikir Pak. Aku ikut nanti besok paling enggak ya 1 minggu lagi malaikat Jibril mau datang ke saya. Mungkin malaikat Israil akan datang ke saya. Itu tambah gempar itu. Karena berita-berita seperti ini kan tidak mungkin manusia ini akan menyiapkan dirinya dengan baik. Makanya Bapak Ibu, panjenengan itu sama Allah dikasih ajal itu tahu. Umur si A ini 55. Maka jenengan 55 iku sadurunge 55 terus gopo kan begitu. Nah, ini gopohnya itu luar biasa. Jangankan yang mendengarkan, yang orangnya sendiri aja sudah gopoh. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kita pun juga hati-hati Bapak Ibu. Siap-siap. Dan ini pun dalam rangka juga menjaga rahasia. Ya, rahasia itu. Makanya saya ingat dulu ada dokter begini. Bapak Ibu, ini keluarganya mana? Dipanggil Pak. Dokter ini secara ilmu, wah ini gak suwe pasien saya ini. Dikasih obat pun tidak masuk. Tapi namanya anak, pokoknya tolong orang tua saya diobati Pak. Terus pokoknya bagaimana caranya orang tua diobati. Padahal dokternya ngomong, ini yang baik Mas, ini dirawat di rumah. Kalimatnya begini ini sudah kode Pak. Dokternya sudah angkat tangan gitu. Ini tidak masuk di diobati yang tidak masuk, diapakan tidak masuk, sudah di rumah. Tapi namanya anak ngeyel. Saya ini bayar ke sini, tidak masalah bayar, memang tidak. Karena ngeyel begitu, dokternya daripada rame ya sudah. Ya silakan ditaruh rumah sakit aja tidak apa-apa. Nah itu di infus ya, apa? Sampai melepuh Pak. Tubuhnya itu melepuh. Obatnya ini kayak tidak nerima gitu. Tapi namanya anak begitu. Nah rahasia ini kan dokter tidak ngomong ibu sampean itu atau bapak sampean ini kurang seminggu. Nah tidak mungkin begitu kan. Nanti kan rahasianya. Berarti ini mestinya harus peka. Oh, ditolak rumah sakit ini berarti maknanya sudah dekat. Oh, biasanya rumah sakit tambah seneng Pak, dikasih pasien kan bayar terus kan. Tapi ini dokternya bagus, lebih baik dirawat di rumah. Kalimatnya enak, tapi tidak berani membuka rahasia orang tua sampean itu sak minggu mana meninggal, itu tidak mungkin ngomong begitu. Karena ini rahasia. Lah gitu itu Pak, Bu. Mari kita jaga, ya tidak apa-apa. Toh itu pun jenengan yang ngomong ke orang tuanya jangan Bapak Ibu, Bu, Pak disuruh dokter pulang. Berarti sampai ini ajalnya dekat, ya jangan begitu. Jangan diomongi begitu orang tuanya. Disampaikan, alhamdulillah ini dokter suruh pulang karena Bapak ini mau sembuh yang luar biasa sembuhnya. Sembuhnya nanti sudah tidak akan sakit lagi, sembuh sudah. Rasa ini ditumbuhkan, jangan tambah di. Nanti kalau meninggal, ini kan berarti kan sudah sembuh penyakit itu. Maksudnya sudah tidak sakit kan? Nah ini sembuh secara ini. Nah, itu juga menunjukkan bahwasanya rahasia ini juga harus dijaga. Berat Pak Bu ya, jaga rahasia ini. Makanya dengan dikasih rahasia itu sing apik. Saja cerita rahasia dengan saya umpamanya begitu. Tapi kadang itu tuh orang pilihan. Dan jenengan diceritain itu berarti dikasih pilihan, jadi orang pilihan. Tapi jangan minta kepo, jenengan tidak usah pengin tahu, tidak usah.
Nggak usah begitu, malah nanti beban. Nah, tidak diceritani, alhamdulillah belum diberi amanah untuk menjaga rahasia. Ya sudah, tambah enak. Tapi jangan malah kepo, kepingin tahu, malah nanti cerita-cerita, nah, itu tambah tidak baik. Ada pertanyaan? Oke. Oke. Berarti kan juga namanya Rasulullah kan sudah diceritakan mengerti sebelum dan sesudahnya. Oke. Maka untuk pembelajaran umatnya dan itu bukan itu kan. Oke. Nah, untuk si hari ini ada suaminya adalah itu ceritakan Sayyidina Ali mau meninggalkan juga ke Sayyidina Ali. Apakah itu sudah ada umurnya? Oke. Untuk ini Pak Ibu, kalau Siti Fatimah kepada para istri aja, kepada ibu-ibunya aja tidak menceritakan, lebih-lebih kepada Sayyidina Ali suaminya, tidak mungkin cerita. Makanya panjenengan itu harus tahu mana yang saya buka kepada siapa dan mana yang tidak. Kalau memang itu rahasia untuk panjenengan, tidak harus diceritakan kepada yang lain, termasuk suami maupun anak katakanlah. Itu harus dijaga. Ini tidak perlu tak sampaikan. Sayyidina Ali pun ada diceritakan, nanti juga gempar. Maka tidak mungkin diceritakan karena itu sifatnya rahasia. Dan Nabi pun pasti juga akan bercerita kepada yang lain juga, yang kira-kira bisa diberikan amanah untuk itu. Intinya hadis ini sesuai dengan judulnya, menjaga rahasia. Gitu ya. Ini adabnya, nanti jangan kasih rahasia itu dijaga. Wa an Sabit an Anas radhiyallahu anhu ata teko alayya ing atase ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana utawi ingsun al abu iku dolanan sapa ingsun ma'al gilmani sartane pira-pira lari lanang. Fasallama mangko nulis salam sapa Kanjeng Nabi alaina ing atase kita. Fa asani mongko ngutus sapa Kanjeng Nabi ing ingsun fi hajatin ing dalam sebuah hajat kebutuhan. Fa abtaqtu mongko kendo sapa ingsun ala ummi ing atase ibu ingsun. Ini janjian sama ibunya, akhirnya terlambat. Falamma jitu mongko nalikane teka sapa ingsun, qolat mongko dawuh sapa ibu ingsun, ma utawi apa habasaka kang nahan kang ngeker apa ma ing sira. Apa yang membuatmu tertahan datang terlambat itu? Fakultu mongko dawuh mongko matur sapa ingsun ba'asani ngutus ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin krana arahe sebuah hajat. Qolat dawuh sapa Ummi ma hajatuka, mau iku apa hajatuka utawi hajat Kanjeng Nabi, hajatuhu utawi hajate Kanjeng Nabi. Kultu jawab sapa ingsun innaha sak temene hajat sirrun iku rahasia. Ngapunten Umi niku rahasia. Qolat mangko dawuh sapa Umi la tukhbironna, ojo ngabari temen sapa sira bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan rahasiane Rasulullah. Ahadan ing wong siji. Kola jawab Anasun sapa Anas. Kola
ngucap Anasun sapa Anas, wallahi demi Allah, lau haddastu lamun hadas atau cerita sapa ingsun bihi kelawan rahasia iku mau ahadan ing salah siji la haddastuka mongko yakti teman-teman cerita sapa ingsun ing sira bihi kelawan rahasia iku mau. Nah, sebagai ibu yang baik ketika begitu ini rahasia. Ya wis, rahasia. Malah ibunya nyupport. Wis yo, ini rahasia Nabi. Ojo pisan-pisan mbok critakno. Jangan sekali-kali kamu cerita kepada orang lain. Satu orang pun jangan. Iki kalimatnya saya khawatir. Oh, lek siji gak oleh, berarti akeh oleh. Iki salah aneh. Wong siji aja ndak boleh apalagi banyak, maka dilarang untuk menceritakan rahasia itu kepada siapapun. Sampai sumpah sahabat Anas itu, demi Allah, lek memang bercerita itu boleh rahasia itu, maka saya akan bercerita kepada kamu. Itu diantara untuk menjaga rahasia. Jadi Bapak Ibu, rahasia itu memang berat. Nah, maka kita ini juga siap-siap untuk menjaga rahasia itu dengan baik. Siapapun di antara kita itu. Ada pertanyaan? Yang pertama, untuk bagaimana WA itu berita rahasia mbak tidak nyebar kabeh. Yang pertama, kita harus tahu apakah itu memang rahasia atau analisa. Itu rahasia atau analisa. Kalau itu rahasia berbeda. Jangan-jangan itu kan hanya analisa. Pengamat politik menganalisis, oh, koyo iku ngene. Nah, analisa ini kan ilmu penerawangan. Koyo iku arah ke sini. Nah, analisa ini kan masih boleh, analisa. Bukan, tapi kalau memang rahasia itu yang harus dijaga. Rahasia itu harus dijaga. Tapi rahasia itu pun, yang rahasia itu mengarah kepada faktor keamanan. Kalau memang rahasia itu menjaga keamanan negara, keamanan lingkungan, keamanan itu, ya memang harus dijaga. Tapi kalau itu membahayakan negara, maka segera juga harus bersikap. Makanya kita doakan para pemerintah, TNI, Polri itu mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dan kemudian bisa istiqomah untuk menjaga kedaulatan negara. Karena bagaimanapun simpang siurnya berita itu ya kita tidak tahu apakah itu betul atau bagaimana, ya tidak tahu. Cuman kita pun tetap harus hati-hati. Panjenengan juga tidak gampang terprovokasi. Semuanya juga harus dilakukan dengan baik. Panjenengan harus punya kaidah, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Iki jare WA, jare WA. WA itu kan biasa orang bisa menulis seperti apapun. Nggak usah gampang dimasukkan dulu ya, untuk pemikiran boleh, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati yang sifatnya itu akhirnya sudah pasrahlah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Keterangannya kan ada di hadis Arba'in Nawawi itu. Di hadis Arba'in Nawawi itu tidak salah hadis nomor 18 disampaikan, jika orang-orang itu berkumpul untuk menghancurkan kita, Allah tidak menghendaki, tidak jadi. Tapi ada orang-orang itu mau menolak apa yang Allah turunkan, siapapun pasti terjadi, karena semua ini Allah. Maka memang harapan kita, kalau kita yang ngomong ini,
kepingin baiknya kita ini, mari kita mulai dari diri kita. Akhlak kita ini harus bagus. Akhlak kita ini harus bagus. Makanya ada kalimat revolusi akhlak itu dalam rangka akhlak-akhlak ini harus bagus. Jangan ikut-ikutan tidak bagus. Tetapi ini pun jauh lalu dulu juga sampaikan. Nabi menyampaikan innama bu'istu liutamima. Maka akhlak ini ditunjukkan. Kita ini tidak perlu action buaya yang begitu, tidak perlu. Tunjukkan dengan akhlak yang bagus. Pemain bola namanya Muhammad Salah, akhlaknya bagus. Teman-teman dugem ke bar diskotik menang, memenangkan pertandingan sepak bola, menang. Muhammad Salah cukup di mes, di kamarnya cukup deres Al-Quran, baca-baca buku. Duitnya tidak buat foya-foya. Duitnya itu berapa persen itu diberikan ke negaranya Mesir itu untuk membuat pendidikan di sana. Gajinya kan memang miliaran, tapi tidak dibuat senang-senang. Itu loh gayanya. Terus senang dengan orang, kemudian berikan santunan macam-macam. Itu gaya. Maka akhlak-akhlak kita harus bagus. Ya. Karena akhlak kita bagus, orang akan melihat sopo sih iku. Oh, iku ta. Iku wongnya apik. Karena yang dilihat, maka akhlaknya Nabi itu kan dulu juga diterima oleh orang-orang sebelum diangkat menjadi Nabi, karena memang dari awal Nabi akhlaknya bagus. Lebih-lebih diangkat jadi Nabi karena akhlaknya bagus, tambah terangkat. Makanya supaya kita ini terangkat bagus, ayo kita ini akhlaknya baik. Lah akhlaknya baik bagaimana? Iman dan takwa kepada Allah harus dikala rame maupun sepi, kita harus iman. Masalahnya orang itu koyok-koyok ketemu koncone itu imane mumbul, nek ndak ana koncone imane turun gitu. Kan gitu rata-rata. Ini saya ini ngomong begini karena apa? Sahabat pernah nyampaikan ke Nabi, Nabi, saya tuh ketemu panjenengan, koyok-koyok iman saya ini kuat. Tapi lek balik mulai kok ngeletek gitu. Itu bahasanya sahabat tadi. Nah itu kan kita akui memang. Nah kita ini tidak ngaji, rasanya memang yang nuturi kita ini yang ngaji-ngaji begini Pak, kitab-kitab ini. Ini tidak ada yang nuturi kita ya berat kita ini. Ya, para kiai, para ustadz itu ya begini ini beratnya. Lek ngaji begini. Apalagi kena ayat lagi. Lima taqulu ma la taf'alun, kena lagi Pak ustadznya. Malah berat. Makanya saya punya teman, walim tapi gak gelem jadi ustadz. Alasannya sederhana. Aku mau dosaku double. Nah, kamu pengen dadi wong apik apa dadi wong elek saya juga pengen. Ya pengen dadi wong apik tapi kan sih pengen senang-senang. Ya silahkan wong seneng aja boleh, ya seneng aja. Wong bersenang-senang boleh. Kan boleh kan orang bersenang-senang. Tapi kan juga dibagi. Kapan ada senang, kapan juga harus berdakwah, kapan juga harus beribadah. Ini kan juga diatur. Gitu Pak ya. Karena akhlak itu kadang-kadang kan orang mengatakan bahwa yang sering-sering diucapkan kepada yang umum Ustaz ya. Ya. Wong kelakuan ngono Islam tapi bareng akhlake, tapi wong non muslim akhlak itu apa? Gimana kata-katanya? Makanya begini Pak. Wong muslim itu loh akhlaknya. Pertanyaannya nopo Ustaz? Kurang. Ada kalimat begini Pak. Wong muslim itu akhlaknya tidak api. Tapi yang tidak muslim itu akhlak luwapi, sopan, santun. Terus kemudian berbakti sosial. Sempat ada kalimat di Indonesia ini muslimnya mayoritas, tapi akhlaknya begitu. Di Singapura, memang saya pernah ke Singapura. Singapura itu macet, tidak pernah ngebel-ngebel, tin tidak pernah. Macet ya macet sudah. Nah sini, ya saya kadang mikir saya sendiri saya tuh naik mobil, naik motor ya ngebut kadang. Tak pikir-pikir kadang iya. Tapi karena tergesa-gesa ya. Yang penting saya punya tujuan begini. Saya tidak nggarai orang, umpama lain tidak cukup ya sudah. Saya yang ngebut, tapi ada salah saya pun cek. Tapi memang kayak ikut timbangnya nyusul sing sana kok marah ya sudah saya ngalah. Sekarang ada begininya. Lek dulu wis pokoknya dulu. Sekarang ini agak mikir. Oh iya, enggak baik.
Saya boleh jalan terus diprowepet jerat itu ya mangkel gitu kan. Itu berarti memang akhlaknya. Nah, coba dimulai dari kita. Sehingga kalimat-kalimat begitu itu di Singapura itu tidak ada muslim tapi baik, itu jadi masalah bagi kita. Kenapa? Seolah-olah umat Islam ini akhlaknya tidak baik. Nah, mari kita mulai dari kita. Saya yakin Indonesia ini akan jadi dari negara maju karena memang umat Islam banyak di Indonesia. Kita mulai dari kita, yang mana kita cobalah apapun yang kita lakukan itu tadi tata krama semuanya dipakai. Islam panjenengan pakai, Riyadhus Shalihin ini jenengan buat thoriqah, buat amal berjalan kita, insya Allah kok bagus. Ya memang kadang itu begitu Pak, kadang itu ada omongan begitu. Tetapi tidak dipikir-pikir, di Filipina non muslimnya juga banyak, ya rusak. Nah dipikir-pikir juga begitu. Wong itu bukan masalah agamanya, tetapi masalahnya adalah personnya, orangnya, bukan agamanya. Gitu aja. Jadi memang itu personnya, makanya kita coba. Jadi tagar untuk berbuat akhlak baik itu memang dari dulu. Nabi kan sudah gembar-gembor. Nah mungkin ini Habib ini menyampaikan begitu itu karena mengingatkan Nabi itu kan dulu pesan innama bu'istu liutamima makrimal akhlak. Jadi akhlak-akhlak ini harus baik. Ini Habib ini hanya menyampaikan supaya ayo akhlaknya yang baik. Kan begitu saja. Mari kita pokoknya semuanya lek bahasa wong Jawa ayo ngerayangi gitoke dhewe-dhewe. Nah, itu aja. Kira-kira saya kurangnya di mana? Oh ya segera dirubah. Gitu aja. Lek dielingno apik ngilingno ya alhamdulillah diterima. Lek dielingno gak apik tapi untuk kebaikan, ya sementara pahit-pahit ya diterima gitu aja, Pak. Nah, kan kita juga pernah ditunjuk-tunjuk orang itu. Karena sebenarnya kita ini anak muda, jadi ditunjuk-tunjuk rada mangkel. Enggak ngerti kene wong nom, kewetak ae. Mungkin begitu, tapi kadang ya mungkin maksudnya baik. Ya sudah, pertama pahit. Seperti jenengan ngombe jamu cabai puyang itu kan rasanya enggak enak. Tapi karena suwe-suwe iya. Gitu Pak nih. Nih, kalau memang begitu memang iya. Biar lambat asal selamat. Itu ada peribahasa lagi. Biar cepat asal selamat itu ada lagi. Itu nanti ada begitu juga. Makanya semuanya disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Okay? Disesuaikan. Akhlaknya ini disesuaikan dengan kita masing-masing. Soalnya kaidah itu banyak. Siapa yang ngomong itu nanti akan jadi kaidah. Wes itu saja, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Babul wafai utawi iki bab nerangno masalah menepati, mendatangi, nuhoni bil ahdi kelawan janji. Wa injazil wa'di lan nglestarekaken janji. Menepati janji dan melaksanakan janji. Menepati dan melaksanakan janji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala dawuh Allah subhanahu wa ta'ala halimul sapa Allah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa aufu lan nekanono sapa sira kabeh bil ahdi kelawan janji. Innal ahda sak temene janji kana iku ana apa janji mas'ula iku den takoni den takokaken apa janji mau. Janji-janji itu Pak segera juga dikerjakan. Astagfirullah. Memang orang janji itu repot. Jenengan nek janji itu juga harus ditepati. Lek memang tidak bisa itu bahasanya begini. Tak usahakan. Jangan ngomong insya Allah. Ini awas ini. Sering orang itu ngomong insya Allah. Insya Allah itu lek jenengan sudah hampir pasti Pak. Tapi lek tidak bisa jangan ngomong insya Allah. Ngomongnya apa? Saya usahakan. Tadi kalimatnya saya usahakan, tak usahakan. Tapi insya Allah itu hampir, nah itu. Dan itu dengan perjuangannya ngoyo itu, tak usahakan. Tapi kalau janji, dengan ketok ragu-ragu itu ya tak pikirin, itu tambah bagus. Daripada dengan ngomong siap,
86 siap doa tapi gak melaku, susah nanti. Orang itu yang sering begitu, siap 86 enggak jalan, itu kan masalah. Nah mending kita ini sampaikan saja, saya usahakan, saya pertimbangkan, saya pikirkan. Memang jawaban itu tidak enak didengarkan, tidak enak memang, tapi itu demi keselamatan. Ini loh, keselamatan jenengan diminta janji nanti. Saya memang repot, iya ya. Apalagi disambati orang banyak itu masih, kadang ini kita juga lupa. Makanya pas lupa dicatat. Lek gak sempat nyatat dia ngomong ke orang, aku ingin lingno. Lek gambok ilingno lagi nanti. Itu memang harus begitu. Nah diingatkan, janji itu memang nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Apalagi janji kampanye gak dilakoni, susah. Itu juga begitu, tidak boleh. Jangan janji-janji. Janji paling enak waktu kampanye itu begini. Lek saya besok gak sukses mimpin, jangankan 5 tahun, 2 tahun saya tak mudun. Nah itu tambah baik. Tapi kan tidak ada yang janji begitu kan, tidak ada. Tidak ada yang janji. Lek ada itu tak pilih. Betul. Nanti ada orang kampanye begitu, ngomong nanti 2 tahun tak pilih, apa? Saya tidak sukses, saya turun. Oh, itu saya tak pilih orang itu. Berarti memang dia siap untuk turun ya, kalau tidak sukses. Wa qala ta'ala wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Wa aufu lan kana sapa sira kabeh bi ahdillahi kelawan janjine Allah. Idza ahadtum nalikane janji sapa sira kabeh. Janji kepada Allah. Apa itu janji kepada Allah? Jenengan, saya, semuanya saja ketika jenengan dulu lahir itu kan sudah berjanji untuk iman kepada Allah. Termasuk jenengan ini sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu juga sudah termasuk janji, saksi itu kan. Karena itu janji, maka jenengan saya ini juga melaksanakan perintah itu dengan baik. Tidak usah diperintah dalam keadaan apapun, ya sudah didatangi saja. Perintah Allah, larangan Allah ya juga kita laksanakan. Tidak usah nolak macam-macam. Karena perintah dan larangan Allah itu ada manfaat dan ada madarat yang luar biasa dijaga oleh Allah. Saja memang Islam itu enak pol. Kenapa orang itu tidak mau dengan Islam? Karena khawatir terbongkar dirinya. Kalau saja ngerti gitu tambah enak. Wes enak pol, sudah enak. Kenapa saya ngomong enak pol? Karena memang diantaranya contoh di Aceh itu ketika syariat Islam dilaksanakan di sana, itu angka kriminal juga turun. Angka kriminal juga kecil dibandingkan dengan di selainnya Aceh. Nah, itu perlu kita pikirkan. Jangan sampai begitu. Jadi janji ditepati. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu hi wong-wong sing iman, aufu nekanono sapa sira kabeh bil uqudi kelawan pira-pira janji. Ini juga masalah janji, datangilah. Ini orang beriman. Ini yang berat, Pak. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hi wong-wong sing padha iman. Lima takuluna, lima krono opo takuluna padha ngucap sapa sira kabeh ma ing barang la taf'aluna kang orang nglakoni sapa sira kabeh. Kaburo berat agung maktan apane dosane indallahi ing dalem ngersane Allah antakulu apa yen to ngucap sapa sira kabeh ngomong sapa sira kabeh ma ing barang la taf'aluna kang orang nglakoni sapa sira kabeh. Ini berat. Orang itu ngomong iso tapi ndak gelem nglakoni. Jarene wong Jawa jarkoni. Ngajar-ngajar ndak dilakoni. Itu orang Jawa. Dan wong Jawa itu ya apik. Kalimat itu bagus-bagus. Itu maknanya apa? Ini terutama sing kena itu memang ustaz. Sing kena ini Pak Kiai. Yang kena ini ulama. Makanya cara dosa itu, dosanya ya double. Lek Pak Ustadz itu benar ya double. Benar untuk dirinya, benar untuk jamaahnya orang lain. Tapi lek salah, nah itu double juga. Makanya ono amal-amal jariah, lek dosa ya juga dosa jariah.
Ma'adallah. Alhamdulillah. Makanya berat mengucapkan ini juga harus pas. Jangan terus ngomong. Dan itu pun maaf, juga ngomongnya harus diperkirakan. Kira-kira. Ya untung dalam keadaan baik. Kira-kira kondisinya itu juga sama dengan jamaahnya. Kira-kira juga apakah bisa begitu? Makanya panjenengan nanti ke depan jadi ustaz. Jenengan semua ini bisa memang harus jadi ustaz, ustazah, jadi itu menyampaikan kepada masyarakat. Nah, dimulai dari kita akhlaknya baik, ayo kita sampaikan ke masyarakat. Penting, Bapak Ibu jenengan jadi ustaz itu penting. Sing belum bisa baca Al-Qur'an lebih banyak. Baca Al-Qur'an saja. Banyak. Ada teman saya itu pergi ke Jayapura jadi ustaz. Padahal dia itu hanya bisa ngaji. Ngaji baca Al-Qur'an. Tajwid tok bagus. Apalan suratnya juz 30 tok itu jadi Pak Ustaz. Sudah ngajar bagus. Semuanya ngomong. Kadang minta doa itu WA, minta doanya supaya untuk doakan orang-orang. Tetapi karena di situ dibutuhkan. Makanya orang-orang di luar kita ini banyak yang butuh kita. Banyak. Tinggal kita ini yang bagus. Tapi akhlaknya juga harus baik. Karena tadi Pak Ustadz ini berat. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun. Ayatul munafiki utawi tandone wong munafik iku ana 3. Ida haddasa rupane nalikane janji sapa man kadzaba mongko mbujuk sapa man. Wa ida wa'ada ida haddasa nalikane ngomong ya. Kadzaba iku mbujuk. Wa ida wa'ada nalikane janji sapa man akhlafa mongko nulayani sapa man. Man ini man munafik. Wa idza tumina nalikane den percaya sapa munafik khona mongko cidra nulayani sapa munafik. Zata fi riwayatil Muslim. Ini ada tambahan dari riwayat Imam Muslim. Wa in soma, awas. Senajan poso sapa munafik, wa sholla lan senajan salat sapa munafik, wa za'ama lan ngaku-ngaku sapa munafik annahu sak temene munafik muslimun iku muslim. Lho, wong munafik itu muslim. Ngaku-ngaku dia itu muslim. Padahal munafik itu sejatinya dia ini bukan muslim. Surat Al-Baqarah itu jelas. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum. Ini yang dawuh Allah ini, Pak. Orang-orang yang ngomong aku iman kepada Allah, sejatinya dia tidak iman. Aku ini Islam. Tapi kalau Al-Quran nanti dulu, syariat nanti dulu, ini munafik jelas. Ini sudah jelas munafik. Ngomong begitu jelas munafik. Karena apa? Ketika ngomong dia berdusta. Sing jenenge Muslim, Islam, ia manut dengan yang buat Islam. Siapa yang buat Islam? Siapa yang buat Islam? Bukan Habib Rizik, Allah. Bukan Ustaz Abdul Somad, bukan siapa, bukan. Karena beliau-beliaunya hanya menyampaikan. Tapi yang patuh adalah kepada Allah. Sampai ada orang yang berani, ya sudah, saya masuk neraka siap. Kayak enteng ngomongnya. Kadang ya. Saya kadang mikir, ngomong kok pendel ya. Ngomong neraka itu kok pendel. Ya mungkin waktu itu lupa deh. Dia itu lupa waktu pelajaran awal itu begitu. Lupa. Jadi kalau begitu Bapak Ibu jelaskan, ini menurut Imam Muslim ada tambahan. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa dan lain sebagainya. Itu gambarannya ke sana. Haji banyak. Munafik haji itu juga banyak. Maaf, sing serbanan ya juga banyak. Jangankan serbanan apa-apa, semuanya dipakai. Mungkin kadang jenengan itu nanti sing ilmunya tinggi. Orang ilmunya tinggi, mungkin rada grogi pakai serban, rada mikir aku wis wong biasa.
Tapi sing gak patek kuwi terus sorbanan. Kadang sampai minyak wangi nih tasbih kadang begitu barang. Nah, begitu itu kadang diantaranya ke sana, Pak. Nah, kita ini sebagai orang ini biasa saja, tidak usah begitu, janji-janji ditepati, jangan sampai nanti menyelisih janji. Kalau demikian, maka akan jadi apa? Gitu. Dengan kami tadi, saya itu salah seperti definisi munafik itu banyak, termasuk dalam ayat Al-Quran di antara orang Muslim yang nggak iman satu ayat pun dengan ayat Quran termasuk munafik. Tapi beberapa definisi munafik itu banyak. Oke, begini Pak. Ini bukan definisi munafik itu. Definisi munafik jelas nifak itu orang yang tidak sesuai dengan ucapan. Tetapi munafik di sini adalah ciri-cirinya. Oh, ciri ini lek ngomong bujui, lek janji tidak ditepati. Kemudian dikasih kepercayaan malah berkhianat. Nah, itu ciri-cirinya orang. Ini termasuk ciri-ciri lagi. Dikai keterangan nolak. Ini malah tidak munafik itu oleh nolak itu. Dukure lagi fasik. Dukure lagi kafir. Memang begitu. Ini di antara kita Muslim nolak dengan Al-Quran seayat saja kafir. Lek kafir itu masih munafik di atasnya. Gitu nggih. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.